Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ringga Budi Utama. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, tepatnya 1I. Di sini saya akan mengerjakan midterm sistem operasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan case satu terlebih dahulu. Pada case satu, saya diminta untuk membuat struktur directory, file konfigurasi, file log, serta melakukan pengaturan permissions, membuat symbolic link, dan melakukan backup menggunakan Archie. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam VirtualBox. Langsung tak lama kemudian, saya akan menulis tahap pertama, yaitu pastinya membuat folder, struktur folder. Nah, di sini saya akan menggunakan mkdir. Nah, di sini saya membuat struktur directory menggunakan mkdir dengan opsi min p agar otomatis membuat folder pairnya sendiri gitu. Yang kedua yaitu saya akan mengecek strukturnya. Nanti. Nah, di sini sudah langsung saja saya menggunakan tree untuk memastikan struktur folder itu sudah sesuai. Nah, langsung kita membuat filenya. Yang pertama yaitu touch. Eh, touch. Satu momen. Nah, saya membuat file kosong menggunakan touch sesuai dengan kebutuhan soal. Nah, selanjutnya coba saya menggunakan C. Yes. Itu 50.
Saya mengatur permission untuk membatasi akses agar lebih aman. Coba kita langsung aja cek permissionnya. ls main item os cache. Saya memastikan permission itu sudah sesuai menggunakan ls-1 di sini. Langsung aja kita langsung membuat simbol link. Kita taruh N S S S1 config config. Oke, sengaja langsung jadi item os S1 config. Nah, saya membuat simbolik link ini untuk mempermudahkan akses file config-nya nanti. Langsung aja kita cek simbolik linknya menggunakan ls seperti tadi. Langsung item os. Nah, totalnya 12 di sini. Elemenya ketemu. Langsung aja kita langsung membuat arsipnya. Yaitu langsung tak lama kemudian kita akan menulis yaitu tar. F ini terambil. S I S Chief backup tag is C satu. Ini kan itu masih membuat archive ya. Nah, saya membuatkan backup dalam bentuk archive menggunakan tar di sini, guys. Ya, langsung aja kita cek isi arsipnya yang telah saya buat barusan. VF. Nah, kamu ini. Oke, saya mengecek isi archive tanpa mengekstrak untuk memastikan backup berhasil. Nah, dari hasil ini, saya telah berhasil membuat struktur directory, mengatur permission, serta membuat simbolik, ser- serta melakukan backup menggunakan tar sesuai dengan instruksi pada case 1. Coba saya tambahkan sedikit. Download case. Nah, ini adalah struktur akhir dari case 1 yang telah saya buat. Baik, terima kasih. Baik, baik, lanjut untuk
tes yang kedua. Nah, pada tes kedua ini saya diminta untuk membuat direktori kerja tim yang aman dengan pengaturan permission yang sangat tepat, serta melakukan pencarian file. Nah, pembuatan simbolik link dan backup data. Oke, baik langsung langsung kita kerjakan untuk praktek S2. Praktek S2 langsung menggunakan mkdir. Oke, S- s- coba menggunakan, oh tadi menggunakan apa saja Word. Nah, config, kok config, log, serta backup. Nah, langsung saja. Nah, saya membuat struktur direktori menggunakan mkdir-p agar langsung terbentuk semua folder. Nah, langsung saja tahap kedua yaitu membuat file. Langsung tools, midterm, OS, dash 2 config, IPv, config, dash 2 config, db, dc, S2. Pastinya lo langsung terapkan S S2 oh, langsung saja kita eh, sebut precisions set relations itu dengan represent relations dash to on dan nah, permission ini diatur untuk membatasi akses file dengan folder agar lebih aman. Nah, tahap selanjutnya aku ingin menunjukkan perbedaan permissions. Nah, perbedaan permission pastinya menggunakan ini.
Pinjam OS S2. Nah, so menggunakan OS lagi. Coba terus oke. Midterm OS Case 2 on. Nah, coba saya simpan penjelasannya ke file. Nah, no, midterm OS Case 2 explanation evaluation. Nah, ini saya akan mengisi filenya tadi. Yang tadi tuh LS, oh ya, midterm OS S2 dan baik. Nah, apalagi ya tadi ya? Oh, terus ini LS main dia kalau nggak sempat ya. Terus midterm OS S2 konflik. Nah, terus pastinya saya simpan CTRL-O, CTRL, eh, eh, langsung lanjut. Lanjut membuat simbolik link. Pastinya ketik dulu ln s midterm eh midterm OS to masih langsung saja midterm OS S2 ini. Nah, langsung aja kita cari filenya. File berarti yang tadi yang buatnya so S posture name
Coba gini aja. Itu. Nah, ketemuin ini tadi yang udah saya ketik yang awal tadi. Coba lagi. Ini. Langsung aja kita simpan hasil searchingnya menggunakan find item OS name and column. Kita menggunakan Nah, tadi saya lupa. Kalau nah terus gini, terus gini guys, terus gini. Nah, oh iya, saya menggunakan tanda gini yang sama double gini itu perbedaan yang kalau yang satu gini itu namanya override. Nah, kalau yang double gini itu append. Langsung aja kita copy dan archive menggunakan cp midterm os cache config midterm backup back. Nah, menggunakan tar lagi karena kita lagi do eh backup backup config tar oke z. C-nya ini besar guys. Nah, menggunakan midterm menggunakan midterm berarti OS S2. Oh, not very option. Langsung aja kita cek isi archive-nya ya guys. DZVF midterm OS S2 backup
backup terus backup lagi, config, berarti config, tar, iz, nggak muncul ya. Langsung aja kita cek outputnya. Nah, eh, nah yang pastinya pre, midterm, issue. Nah, ini yang telah aku buat tadi. Langsung aja kita lanjut, yaitu midterm issue. Nah, ini juga muncul, terus langsung term issue. Nah, muncul juga. Nah, jadi kesimpulannya pada case 2 ini, saya telah membuat struktur directory, mengatur permission file dan folder, melakukan pencarian file menggunakan find, dan membuat simbolik link. Nah, serta melakukan backup dan archive sesuai instruksi. Baik, langsung lanjut ke case yang ketiga. Nah, pada case ketiga ini saya diminta untuk menjalankan, mengontrol, dan mengelola proses di Linux, termasuk menjalankan proses di foreground dan background, serta mengatur prioritas di mana proses menggunakan nice dan renice. Oke, langsung lanjut. Pertama saya akan menjalankan proses terlebih dahulu, yaitu sleep 400. Perintah sleep digunakan yaitu untuk menjalankan proses sederhana selama 400 detik. Nah, yang kedua yaitu ada pause proses. Biasanya itu menggunakan CTRL per set. Nah, di sini tuh gunanya itu untuk mengheningkan sementara proses. Nah, selanjutnya saya akan menulis jobs. Nah, jobs jobs itu gunanya yaitu menampilkan daftar proses yang sedang dikelola sel. Nah, langsung lanjut yaitu menjalankannya di background. Saya menjalankan kembali proses di background agar terminal itu bisa digunakan lagi. Lanjut yaitu akan mengecek prosesnya. Nah, coba lebih detailnya itu seperti ini biasanya. Mas. Nah, detail ini. Kan udah untuk mengecek prosesnya, langsung lanjut kembali ke foregrounds, yaitu FG. FG itu digunakan untuk membawa proses kembali ke foreground yang tadi. Yang ketujuh yaitu saya ingin menghentikan prosesnya. Biasanya kalau menghentikan proses di Linux itu menggunakan Ctrl per C. Nah, lanjut yaitu menjalankan dua proses. Nah, langsung akan menjalankan dengan nice-nya. Nice biasanya khusus nice gini. Terus min n 10 slip 300 Ctrl Z dan BG. Nah, nice itu digunakan untuk menurunkan prioritas prosesnya. Nah, mari kita lihat perbedaannya coba. Top. Nah, ini perbedaannya.
Perbedaannya, lihat kolom NI, nice value-nya. Lanjut, yaitu ubah priority, renice, PS, aux, akan ini, grabs. Nah, ini tuh mengubah priority atau renice. Nah, lalu mencoba saya menggunakan renice 5 D itu. Nah, renice itu digunakan untuk mengubah prioritas proses yang sedang berjalan. Saya ingin menghentikan semua proses, misal nih, kill, kill PID. Nah, terus misal nih, kill, kill all sleep. Nah, selanjutnya saya ingin menjalankan sumarinya, yaitu pertama saya akan membuat file. File itu gini, OS, tree, seperti tadi gitu. Terus jangan lupa juga summary text. Nah, ini saya isi misal nih, sistem adalah sinyal untuk menghentikan proses secara normal. Normal. Terus yang kedua itu sikil. Sikil adalah, eh, gini-gini. Sikil digunakan untuk menghentikan proses secara paksa. Nah, terus itu ada nice tadi ya. Nice itu digunakan untuk mengatur prioritas awal proses. Nah, tadi juga ada renice. Renice itu tadi digunakan untuk mengubah prioritas yang sedang berjalan. Nah, oke. Langsung CTRL-O, CTRL. Nah, dia langsung lanjut mengecek outputnya. Nah, yang pertama yaitu ada jobs. Oke, aus. Nah, terus ada top. Nah, terus ada get midterm odds. Nah, pada case 3 ini saya telah menjalankan dan mengontrol proses menggunakan job control serta mengatur prioritas proses menggunakan next dan renext sesuai dengan instruksi. Langsung lanjut ke case yang keempat. Nah, case yang keempat, yaitu pada case keempat ini saya diminta untuk menyiapkan lingkungan kerja base yang rapi dan aman, termasuk dalam pengaturan, environment variabel, penggunaan wildcard, penanganan nama file, dan nama file yang kompleks, serta pembuatan backup dan arsip. Langsung saja, yang pertama yaitu membuat struktur folder
seperti tadi, MKDIR, midterm, dan sampel. Nah, di sini tuh gunanya itu untuk membuat direktori kerja untuk log, backup, dan namespace, dan sampel. Selanjutnya yaitu membuat file. Ya langsung aja kita input. Nah, di sini tuh saya membuat beberapa file sekaligus menggunakan bridge expansions dan menggunakan tanda kutip untuk file dengan nama kompleks. Langsung saja ke step ketiga, yaitu backup, export, midterm, bus, dir. Langsung aja midterm, OS, terus backup, CP, plus, susun, plus, dir. Bisa lagi itu CP, X, midterm. Nah, saya membuat environment variable untuk menyimpan di mana lokasi backup, lalu menyalin file konfigurasi base. Langsung lanjut aja, yaitu mengedit bus. Coba, show.
Sports. Nah, muncul lagi. Nah, eh, berarti juga saya menambahkan konfigurasi ke dalam bus RC agar bersifat permanen, lalu mengaktifkan menggunakan search. Selanjutnya mencoba menggunakan SQS. OS. Export Microsoft. Ya, ketemu akhirnya. Nah, saya membedakan lokal variabel dan environment variabel di mana environment variabel dapat digunakan oleh proses lain. Selanjutnya, mencoba sistem infonya yaitu menggunakan ini. Item OS case 4 ringkasan sesi ekstensi jam. Nah, di sini tuh saya gunanya untuk menyimpan informasi sistem ke dalam file menggunakan redirex. Selanjutnya yaitu wildcard dan archive.
Nah, di sini tuh saya menggunakan Wildcard untuk memproses banyaknya file sekaligus lalu mengarsipkannya. Langsung aja kita menggunakan filenya. Terus on em, Nah, saya menggunakan tanda kutip itu untuk menangani file dengan spasi agar tidak terjadi error. Tapi di sini belum ditemukan. Langsung aja history. Nah, di sini tuh saya menyimpan 15 perintah terakhir sebagai tema satu. Langsung aja co milik eh will card misal nih penting untuk web.
Ya, di sini tuh saya gunanya membuat file refleksi mengenai pentingnya wildcard dan kode. Langsung lanjut aja kita mengecek akhir. 3, Google, Pop S, S. Nah, ini adalah data struktur hasil akhir dari case 4. Jadi, saya simpulkan pada case 4 ini, saya telah berhasil mengatur lingkungan base menggunakan environment variable, wildcard, serta melakukan backup dan pengelolaan file sesuai instruksi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.